Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Gilford Tobia, dan ini gue mau review kondisi tentang Yamaha R15 V3 dari showroom Morgan Indonesia. Dan kalau kalian belum tahu Morgan Indonesia, itu langsung aja bisa kalian cek di deskripsi, ada website dan juga alamat lengkap serta nomor WhatsApp. Nah, Morgan Indonesia itu adalah salah satu showroom di Jalan Jelambar Utama, Jakarta Barat, dan showroom tersebut bisa mengirim motor ke seluruh Indonesia. Bisa kalian request juga, kreditnya mudah dan syarat-syaratnya juga gampang banget. Terus juga DP-nya rendah, termasuk si R15 V3 ini yang DP-nya bisa sampai sekitar 500.000 dapetin R15 V3 ini. Dan kita langsung lihat aja kondisi kayak gimana, harganya berapa, dan detailnya seperti apa yang ada di motor R15 ini. Langsung aja tonton video sampai habis, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel gua. Channel gue juga membahas tentang review kondisi, review motor baru, update harga motor bekas, dan juga compare. Langsung aja, yang mau request tulis kolom di komentar, tulis komentar di kolom komentar ya. Langsung aja mulai dari depan. Untuk kali ini lebih ke membahas tentang review kondisinya. Jadi kalau kalian mau lihat reviewnya, udah ada di channel gua, R15 warna kuning, yang gua review speknya, detailnya seperti apa. Dan kali ini adalah tentang kondisinya. Langsung kita bahas dari mulai bagian depan. Untuk bagian visor di depan ini sebenarnya nggak ada salah ya, dia masih kondisinya masih mulus. Cuman ini ada debu-debunya aja, dibersihin juga masih oke banget. Ada stiker-stiker di bagian visor sini, dan dia visornya pakai yang bening clear, bukan yang smoke hitam ya, jadi masih kelihatan tembus pandang. Ini ada plat nomornya juga. Nah, untuk tahun dia di tahun 2020, kita 2019-2020, yang biru ini ya kayaknya sesuai. Oke, untuk bagian body overall dari depan samping ini bodinya masih glossy, masih bagus, nggak ada yang terlalu parah, crash juga nggak ada. Jadi bisa dijamin kalau motor di Morgan itu masukin inspeksi dulu. Jadi kalau ada bodi yang crash ataupun mesin yang rusak bekas banjir, dia bisa nggak lolos inspeksi. Tapi yang kali ini motor yang gue pilih R15 ini masih bagus. Untuk bagian ban depan dia pakai IRC, kayaknya Roadwinner, cuman ini udah diganti pakai RX011 dari IRC. Ukurannya standar 100/80 ring 17, dan kondisi ban yang bagian depan ini pemakaian 2-3 bulan, tengahnya udah agak tipis, bukan agak tipis ya, tengahnya sudah tipis. Jadi 2-3 bulan kalian harus mesti ganti yang baru. Spionnya original, kliknya juga gampang, enteng. Jadi kondisi fungsi-fungsi masih cukup oke, cuman yang banyak sudah agak tipis. Untuk bagian shockbreaker, ini kita lihat nih udah ada stiker Ohlins-nya, cuman ini stikernya ini upside down, emang bawaannya si R15 V3 ya. Upside down, nggak ada yang bocor, sealnya masih rapi, bersih juga sulingannya. Di sini ada stiker karbon, tempelan doang, dan remnya pakai 2 piston di 1 kaliper dengan selang rem yang udah pakai TDR. Ini sudah di aftermarket. Piringannya masih standar, velgnya juga masih standar, 3,5 inci di bagian depan, 4 inci di bagian belakang. Oke, kondisinya tidak ada boncel-boncel, nggak pernah dicongkel ya di bengkel sembarangan, jadi kondisinya masih cukup oke. Spakboard juga nggak ada yang gerasuk, nggak ada bekas nusuk motor di depan, aman semua bagian depan. Dan kita coba ini fungsi dari lampunya. Hazard nyala ya, sen di kiri kanan udah diganti aftermarket jadi model tempel. Oke, fungsinya nyala semua ya, aman. Oke, jadi lampu-lampu semua bersih dan baik. Langsung kita bahas dari bagian kemudi. Oke, lihat dari bagian kiri sini, handgripnya sudah pakai domino, bandulnya sudah aftermarket, dan modelnya masih bagus, tidak ada yang parah rusak. Untuk bagian tombol-tombol, fontnya aja yang agak hilang di bagian pas beamnya sama high beam low beamnya.
Ini pas beli masih ada sih fontnya, karena jarang tertekan oleh tangan ya. Di bagian sini sering, jadi udah agak hilang tombolnya. Warna fontnya atau tombolnya juga. Oke, untuk kopling dia enteng banget karena ini motor udah pakai slipper assist dan koplingnya pakai teknologi apa gue lupa lagi. Tapi yang pasti masih enteng. Untuk kondisi bekas dia aman ya, nggak ada seret-seret apa yang berat gitu, nggak ada. Tombol-tombol juga masih oke, klikinya juga masih bagus. Di bagian segitiga di sini besi-besinya ini kayaknya aftermarket ya. Ini udah mengkilat juga, bagus, nggak ada yang karatan. Segitiganya masih rapi, ya paling ada bercak-bercak ngotok dikit lah. Bagian kunci juga konvensional biasa, pengamanan cuman kunci magnet doang dan berfungsi masih sangat bagus. Oke. Nah, kalau kalian lihat sedikit ke bagian speedometer, ini memang kabel-kabelnya terlihat kurang rapi ya, jadi menghalangi instrumen speedometer. Dimana kalau kita ngelihat tuh jadi keganggu sama ini nih, kabel selang rem yang TDR aftermarket. Jadi dia emang aftermarket, mungkin masangnya kurang bagus, jadi ngelangin instrumen ini, jadi kayak annoying gitu kalau ngeliat ke speedometer ada penghalangnya. Untuk kabel kopling ya masih ke sini, jadi kalau kalian menjangkau tombol select dan reset, ini ada terhalang sedikit kabel kopling. Gue kurang tahu ini manajemen kabel dari Yamaha emang begini apa gimana ya, gue lupa sih yang pabrikan gimana. Apakah ini udah dirubah apa belum? Coba kalian komentar di bawah. Ini kabel gasnya pakai double, masuk sini juga selangnya. Ini kayaknya bracketnya emang original nih, ada bracket di sini. Jadi kayaknya manajemen kabelnya menurut gua agak berantakan ya. Kita nyalain, ada sapaan juga. Untuk speedometer, odometer, instrumen MID di sini nggak ada sunburn, aman semua dan terlihat jelas fontnya besar-besar. Odometernya di angka 23.600 km dan ini warnanya belum negatif display alias monokrom biasa. Stripnya, strip A, strip B, strip full bensin, nah ini jam dan liter plus 100 km ini real time sama average real time, average speed juga ada sama odometer. Dan semua fungsi normal, gear indikator netral di sini, suhu engine, cek engine di sini, red line atau limiter, shift light lah ya. Ini ada sen, aman semua berfungsi dengan baik. Oke, di sebelah kanan kita lihat ada tombol kill switch yang masih berfungsi juga. Jadi kalau kita nyalain, dia bisa nyala juga. Ini ada tombol hazard, dimatiin juga masih berfungsi dengan baik. Oke, sama ya hand grip sama pakai domino kiri kanan. Dan semua seluruh stang kemudi gue pikir ini normal layak pakai, cuman emang kabel rem TDR-nya aja yang udah agak ganggu. Oke, langsung aja kita masuk lagi ke bagian samping. Di bodi-bodi samping kita lihat cat-catnya masih sangat bagus ya. Ini original semua, tidak ada repaint, tidak ada restorasi, jadi benar-benar bawaan pabrik, masih bagus dan mulus. Sini ada saring-saring kawat, pakai kawat nih untuk membuang panas, masih berfungsi, masih terpasang dengan baik. Terus di sini ada tambahan mudguard, ada tank pad juga dari Hayadesu. Ini bukan promosi ya, tapi ini udah terpasang di motornya. Ini untuk sandaran kaki kita, sama di ini juga ada tank pad. Semua masih rapi, joknya juga original. Trimnya masih bagus, jahitannya nggak ada yang lepas. Sama juga ini bagian belakang, joknya juga masih berfungsi dengan baik. Di sini ada sedikit lecet pemakaian yang sangat wajar. Ini minim sekali, nggak terlalu kelihatan. Tapi ini bukan bekas crash yang pasti. Ini cuman mungkin kena kalau kita duduk ya, pembonceng duduk itu duduknya di bagian sini dan kakinya pasti melebar ke sini. Jadi ini sering kena kaki atau paha kita, dia akan sedikit melotot kayak gitu. Oke, untuk knalpot masih standar. Covernya juga masih terpasang dengan baik. Ini footstep juga masih bisa retract ya. Jadi bisa retract gini, aman, lancar. Dan tabung rem belakang sudah di aftermarket juga. Ini Brembo sih ininya, atau ini Brembo KW kayaknya. Selangnya warna biru. Dan shockbreaker original, monoshock, dan rear hugger juga masih terpasang. Oke, untuk kondisi menurut gua cukup oke. Di sini ada Pro Bolt sama tutup olinya di aftermarket nih, jadi kayak gini. Mungkin kalian yang kurang suka bisa diganti ke orinya, cuman ini emang bukanya agak susah kalau aftermarket kayak gini. Takutnya dia selek, bikin packing olinya jadi agak bocor, ngerembes gitu takutnya. Oke, sisanya bagian bodi samping semuanya masih bagus. Nah, kalian lihat nih, sennya model tempel kayak gini. Oke, langsung kita bahas dari bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri, kalau lihat dari looksnya, ini spakbornya juga masih original juga. Dia model kayak panjang begitu, bisa dicopot jadi undertail ya, rear undertail. Rear huggernya pendek. Terus bannya udah masih pakai original juga, IRC Rottweiler. Ini kondisi ban pemakaian bisa sampai setahun.
Jadi kalau kalian jarang cornering ya, ini bannya bakalan awet. Dan untuk bagian kiri kanan di armnya dia pakai bracket tambahan dari Fastbike ya. Kalian bisa lihat biru-biru. Ada Probolt juga baut di bagian situ. Untuk cakram piringannya itu agak sedikit bergelombang. Jadi kondisinya mungkin pernah remnya dipakai sampai habis terus nggak diganti-ganti, jadi kondisi piringannya agak bergelombang di bagian belakang sini nih. Tapi kampasnya masih tebel, kalian bisa langsung cek di situ. Kampas remnya masih oke. Untuk rantai dia ini kayaknya pakai triple S ya, soalnya warnanya emas. Cuman triple S yang HS ada ring merahnya. Ini triple S yang lumayan bagus, jadi rantainya sudah diganti pakai aftermarket, bukan originalnya lagi. Mungkin menghindari suara berisiknya juga, tapi untungnya R15 ini tidak seberisik CBR ya. Jadi rantainya masih cukup oke, kuat juga, ada bracketnya, jadi dia tetap melindungi kalau rantainya putus. Kondisinya masih oke, dan pijakan kaki pemboncengnya juga ini sebenarnya jarang dipakai boncengan jadi agak sedikit seret-seret gitu. Lampu bolam udah nyalain ya. Nah, ini nyala dua-duanya, lampu rem juga nyala semua. Oke, bagian belakang kira-kira gitu. Kita terakhir dengerin suara mesinnya dari dekatnya. Dari overall, dari ban samping belakang itu udah kita kasih lihat ya. Kalau kondisinya menurut gua dari penilaian gue pribadi ini nilainya 95%, masih bagus. Dan langsung aja kita coba nyalain mesin. Oke, nah kita bisa lihat ya, langsungnya stabil di 1800 rpm lah. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri nggak ada yang ngebul di bagian knalpotnya, suaranya juga masih jernih, langsung stabil, nggak ada yang litik juga. Jadi kondisi mesinnya juga masih cukup bagus untuk kalian pakai lagi buat harian. Jadi buat kalian yang mau meminang R15 V3 ini bisa langsung ke Mogan Indonesia. Alamat lengkap di bawah, ada websitenya juga, ada Instagramnya juga. Dan juga kalau misalnya pengen kredit bisa banget dikirim ke seluruh Indonesia. DP-nya juga murah banget, lagi ada promo DP rendah untuk motor R15 dan CBR. Langsung aja kalian cek Instagramnya Mogan dan bisa DM di sana untuk dapetin info lengkap. Buat yang nonton dari awal sampai akhir, menurut gua dari awal depan, belakang sampai mesin-mesinnya juga kondisinya masih sangat baik. Untuk bodi juga original, tidak ada repaint restorasi, jadi kondisi pabrikannya juga masih bagus. Mumpung ada promo juga DP 500.000 untuk Yamaha R15 ini dan juga Honda CBR 150R yang bisa kalian dapetin di Mogan Indonesia. Langsung aja kunjungin Instagram, website, dan juga ada nomor WhatsApp-nya di situ, bisa kalian info lengkapnya kalian cari di situ langsung. Bisa kredit juga, DP-nya mulai 500.000 aja dan bisa dikirim ke rumah kalian yang ada di seluruh Indonesia. Langsung aja mampir, jangan lupa subscribe juga ke channel gua dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out.